Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4. Kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, masih tema 2 ya. Subtema 4 kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Bapak akan bahas ya. Di sini pembelajaran 5. Menentukan penokohan dalam dongeng. Ini kemarin sudah dibahas ya. Di subtema sebelumnya juga ada penokohan. Jadi di fabel itu juga ada penokohan juga. Di cerita-cerita ada penokohan dalam dongeng itu. Kemarin sudah dibahas yaitu protagonis dan antagonis juga. Ini adalah lebih jelasnya. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Nah, jadi kalau penokohan itu adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sikapnya. Tapi kalau tokoh itu hanya dia itu berperan sebagai apa. Tapi kalau penokohan itu adalah tokoh beserta sikap dan sifatnya, anak-anak ya. Penokohan itu sudah intinya lengkap. Sifatnya gimana, sikapnya gimana, tokohnya jadi apa. Tapi kalau tokoh adalah dia itu hanyalah orang yang berperan di dalam dongeng tersebut sebagai apa, gitu aja. Terus lanjut ya, untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Nah, jadi anak-anak jika ingin mengetahui sifat dongeng atau sifat dari tokoh di dalam dongeng itu seperti apa, itu kalian harus membaca dongengnya keseluruhan atau sampai selesai. Itu gimana sifatnya? Apakah sifatnya baik? Apakah sifatnya jahat? Apakah sifatnya berubah-ubah? Nah, gitu ya. Terus catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Nah, jadi setelah kalian baca semuanya, baru kalian bisa menyimpulkan, oh tokoh itu baik, oh tokoh itu jahat, gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sini, pembelajaran 5, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Nah, ini ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Ini lanjut ke slide selanjutnya. Ini. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk pada bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Nah, di sini ada petak tanah utuh ya, 1 atau 1/1. Nah, ini senilai juga. 1 itu sama dengan 1/1 anak-anak ya. Jadi sama aja. Misalnya gini, Bapak mempunyai semangka 1/1. Nah, berarti kan semangkanya 1. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Jika pembilang dan penyebutnya itu sama, berarti itu langsung ditulis gini aja. 1, misalnya contohnya gini. Contohnya adalah 2/2. Berarti otomatis dia 2 ya. Ingat-ingat ya. Pembilang dan penyebut itu sama. Pembilang itu yang atas ya. Kalau penyebut yang bawah, diingat-ingat itunya. Nah, jika pembilang dan penyebutnya itu sama, langsung aja diuraikan secara angka aja. Contohnya seperti ini. 1/1 itu sama dengan 1 petak tanah utuh. Nah, ini ya. Terus lanjut lagi di sini. 1 petak tanah dibagi 2 bagian. Nah, sama saja dengan ini ya, 1/2. Ini bisa dilihat gambarnya kemarin. Ini walaupun tidak ada warna, tetap bisa menyimpulkan ya. Di sini kok bisa menyimpulkan, gimana kok 1/2? Karena 1 petak tanah dibagi menjadi 2 ini ya. Ini 1 petak tanahnya ini. 1, keseluruhan 1 ya, kotak ini. Ini 1. Terus bagiannya ada berapa ini? 1, 2. Berarti 1/2. Nah, gitu. Lanjut lagi di sini. 1 petak tanah dibagi 6 bagian. Nah, otomatis ini 3 bagian sama dengan 3/6. Nah, ini 3 bagian sama dengan 3/6. Nah, kok 3/6 gimana Pak? Ya supaya adil aja. Contohnya kan tadi ya 1/2, ini 1/2. Jadi sama-sama mulai dia itu dibaginya sama rata gitu loh. Nah, ini juga sama. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus supaya adil gimana 3 bagian, yaitu 3/6. Nah, 1 petak tanah dibagi 8 bagian. Berarti separuhnya 8 berapa? Yaitu 4 bagian. Berarti pembilangnya 4,
penyebutnya adalah 8. Nah ini yaitu 4/8 itu. Nah jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi intinya itu supaya adil itu gimana, contoh seperti bagian-bagian itu ya ini. Nah jadi dilihat dulu soalnya, yaitu ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk peternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Nah ini ada yang satu persatu itu sama dengan 1 ya, utuh. Terus satu petak tanah dibagi 2 bagian, yaitu 1/2. Terus ini juga satu petak tanah dibagi 6 bagian, nah yaitu supaya adil yaitu 3/6. Nah satu petak tanah dibagi 8 bagian, yaitu 4/8. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang garis bilangan. Ini ternyata pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan anak-anak. Ini ya contohnya ya. 0/2. Terus selanjutnya ini 1/2. Terus ini 1. Nah, di sini juga 0/3. 1/3, 2/3, ini 1. Pak, kenapa tidak ada 3/3? 3/3 karena ini penyebutnya 3, jadi cukup langsung 1 aja gini ya. Tuh. Terus ini juga 0/4. Terus selanjutnya 1/4, 2/4, 3/4, dan ini 1. Nah itu adalah urutannya. Nah, dan untuk pecahan senilainya itu gimana? Yaitu ini bisa dilihat, ini garisnya 1/2 itu sama saja dengan 2/4. Jadi senilai ya anak-anak ya. Kok bisa senilai itu gimana Pak? Itu sama apa ya? Sama rata, sama pembagiannya sama rata. Contohnya dari atas dulu ya, ini ada 1/2. Dilihat dulu penyebutnya. Oh 2, berarti otomatis pembilangnya yang atas itu adalah 1 karena 2 bagi 2 itu 2 separuhnya 2 itu adalah 1. Terus ditarik titik ke bawah, ini ada 2/4. Loh, ini 2/4 kok bisa sama Pak dengan 1/2? Sama karena yang atas itu 2, yang bawah itu 4. Berarti separuhnya, diingat-ingat ya, separuhnya penyebut itu berapa? Dilihat dulu penyebutnya ada berapa, yaitu ada 4. Berarti pembilangnya yang atas otomatis ada 2 separuhnya ya. Ini adalah pecahan-pecahan senilai. Bisa dilihat ya. 2/3 seret ke arah bawah seret, berarti ini adalah 6/4 pecahan senilai. Ini gitu ya caranya mengerjakan pecahan senilai dengan cara menggunakan garis bilangan itu gini. Ini bisa dilihat dulu, ini kita tulis dulu mulai dari 0, tetap dari 0 dulu. 0 baru pembilangnya berapa, pecahannya berapa, baru kita ke 1. Itu ya caranya ya. Ini bisa dilihat dari sendiri. Titik-titik garisnya itu seperti apa, ditarik ke bawah, taruh ke bawah sampai ketemu hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi berbagi peran dan tugas di sekolah itu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita itu harus melakukan kerjasama agar pekerjaan sekolah itu tetap cepat selesai intinya. Seperti kemarin gotong royong gitu ya, pembagian peran di rumah. Nah, bagian tugas di lingkungan sekolah juga sama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Tapi bukan berarti kalian itu misal ada tugas atau ujian itu bukan jadi mencontek ya, bukan. Tapi lebih ke tugas piket, tugas melakukan kerjasama kelompok itu harus dibagi rata gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Seperti ada ketua di kelas, ada sekretaris, ada bendara. Jadi mereka kan pasti memiliki tugasnya masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan bersama ya, itu. Untuk tujuannya apa Pak? Yaitu untuk merekatkan persaudaraan di kelas, atau untuk agar lebih memajukan kelasnya juga lebih bisa gitu ya. Toh ini ada contohnya juga digambar di sini. Ini piket ya, kemarin kita sudah bahas yaitu
peran dan tugas di sekolah itu bisa dilakukan dengan cara berpiket. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengangkat meja, ada yang membersihkan jendela gitu ya. Tolong menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ini kita selanjutnya membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Nah, kemarin sudah dibahas juga bahwa kita itu bisa menyimpulkan walaupun di gambar itu tidak ada sebuah tulisan. Bapak sudah menyinggung kemarin bahwa itu gambar itu lebih menyimpulkan sebuah makna atau menyimpulkan keseluruhnya ya. Contohnya kalian itu gambarnya foto di Borobudur, oh berarti dia sedang berpariwisata atau sedang jalan-jalan di Borobudur. Nah, jadi itu gambar itu lebih kuat ya, maknanya itu lebih kuat daripada sebuah kata-kata aja. Nah, kata-kata kalau tidak ada bukti ya kosong itu. Tapi kalau gambar itu sudah menyimpulkan semuanya ini ya. Satu, jadi gimana sih caranya membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar? Nah, ini misalnya contoh kalian itu setelah mendengar dongengnya itu didengar ya, terus kalian membuat gambar. Nah, ini ya. Satu, caranya gimana? Satu, dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Dua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Jadi seperti komik juga sama. Komik itu asalnya itu dari sebuah cerita yang didengar, terus akhirnya dia membuat sebuah komik itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini menentukan nilai pecahan. Kita telah mengenal berbagai bentuk pecahan yang dinyatakan dalam bentuk arsiran gambar. Sekarang ayo kita lakukan kegiatan berikut agar kita lebih memahami materi pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, tadi adalah pecahan senilai di sini. Ini bisa kalian hafalkan atau bisa screenshot. Ini gambarnya di YouTube ya. Screenshot, terus kalian hafalkan. Oh, pecahan senilai itu ini loh caranya, yaitu kita itu harus tahu penyebutnya itu bernilai berapa. Berarti otomatis pembilangnya itu adalah separuhnya penyebut gitu ya. Caranya ya, anak-anak ya. Oke, semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap belajar, patuhi protokol kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bertemu lagi di hari esok ya.